saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah.
saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca Mazmur 91 bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kita percaya apa yang kita perkatakan saat ini, itu menjadi iman percaya kita bahwa kita aman dalam lindungan yang maha kuasa. Yang percaya Tuhan dahsyat, yang percaya Tuhan selalu baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama saudara. Hari ini adalah hari yang baik. Bahkan hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu Saudara. Tapi itu semua karena kuasa Roh Kudus yang menghantarkan kita datang ke tempat ini. Oleh karena itu dengan mengangkat tangan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah yang kedua ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami katakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang menyembah di hadapan-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Dan kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Jamah setiap hati kami. Syarabata kaya ralabaya syedebete keralabaya ralabaya shedeberalaba. Mari dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Angkat suara kita bersama menyembah Dia. Katakan Tuhan Engkau baik. Aku datang bersyukur di hadapan-Mu. Aku datang untuk menyembah-Mu saat ini. Kirabasyana manalayase. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah yang Kau beri dalam hidup setiap kami. Terima kasih kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Sementara kami berdoa memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukankah Dia Bapa yang baik, saudaraku? Dia selalu ada buat setiap kita, dan Dia mendengar setiap doa-doa kita. Bapa Kau mendengar seruan hatiku.
temani aku. Amin. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Ini setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Bapa Kau mendengar. Mari datang dan hampiri Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin Tuhan. Untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu, sebab Kaulah tempat perlindunganku. Yesus, mari dengan segenap hati kita angkat suara sembah Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Yes Lord, sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan hati kami. Haleluya. Mengalir, haleluya, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
menjadi kekuatan kami. Dunia boleh bergoncang, tapi kami tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Iman kami tidak tergoyahkan, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Dia Yesus satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Amin. Percaya katakan amin. Haleluya. Dia Yesus yang memberikan kita setiap kemenangan. Percaya katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami mengatakan Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Menuti gerbang-Mu hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Mari bersama. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Sungguh tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Bersama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami itu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Katakan Yesus. Yesus kau Raja. Mari bersama-sama sekali lagi sorakan. Yesus kau Raja. Haleluya. Dia Raja segala raja dan Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Woohoo. Biar gerejamu menyala-nyala bagi Engkau Tuhan. Woohoo. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus
Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Here we go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh way oh 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 way oh 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 way oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh way oh 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 way oh oh. Keajaiban terjadi. Sorakan haleluya. Woohoo. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh way oh 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 way oh 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 way oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh way oh 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 way oh oh. Keajaiban terjadi. Berapa banyak dari Bapak Saudara yang rindu ada kebangunan rohani di rumah-rumahmu, di gerejamu, di kantormu, yang mau katakan amin. Oh way oh 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 way oh oh. Oh way oh 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 way oh oh. Lagi dong. Oh way oh 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 way oh oh. Oh way oh 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 way oh oh. Come on. Woohoo. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang luar biasa. Kami memuji nama-Mu. Ayo semua kita, gereja Tuhan, katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Here we go, 1, 2, 3. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh way oh 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 way oh 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 way oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh way oh 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 way oh oh. Keajaiban terjadi. Yang percaya Tuhan dahsyat, katakan haleluya. Woohoo. Sorakan haleluya. Haleluya. Woo. Keajaiban terjadi, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amen. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, boleh kembali duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada kuasa dalam pujian penjemahan kami. Amin Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, namun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ya Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
Pesan Tuhan hari ini kita akan membaca, kita akan pelajari, kita akan eksposisi satu perikop yang ditulis oleh kitab Lukas. Lukas adalah satu-satunya penulis Alkitab yang bukan Yahudi. Dia adalah seseorang daripada Syria. Tetapi saya memperhatikan ketika Lukas menuliskan kitab Injil, selalu saja ada sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan yang ditulis Matius, Markus atau Yohanes. Yang tentunya Lukas menuliskan kitab Lukas pastinya mendapatkan informasi daripada murid-murid Yesus sebelumnya seperti Markus atau Matius. Tetapi saya yakin dia pelajari detailnya, dan ternyata di Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-1, 2, dan 3 inilah yang membuat perbedaan dibandingkan perikop-perikop daripada Matius dan Markus mengenai Tuhan akan membawa naik ke level yang lebih tinggi, yaitu adalah para nelayan yang sebelumnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudaraku, itu adalah greater level. Itu adalah next level daripada kehidupan seseorang yang saya dapati di kitab Lukas pasal yang kelima. Yang sebelumnya adalah penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Dari sini kita akan belajar pijakannya. Dan yuk sama-sama kita akan lihat ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saya pernah baca sebuah tafsiran, saudaraku, rasanya Lukas pasti pernah ke Danau Genesaret. Karena semua penulis lain menyebutkan sebagai Laut Galilea, Laut Tiberias. Tetapi saya yakin Lukas pernah melihat dengan mata kepala bahwa itu adalah danau. Perhatikan, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Tetapi saya selidiki perbandingan Alkitab berbahasa Inggris yang lain bukan sekedar mengerumuni. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris sebagian besar menggunakan kata mendesak Yesus. Jadi posisi Yesus ketika itu bukan sekedar dikerumuni, depan, belakang, kiri dan kanan, tetapi didesak oleh kerumunan orang. Yang tentunya ketika dia terdesak sedemikian rupa, dia semakin mundur, dia semakin mundur, dia semakin mundur. Karena desakan begitu banyak orang dan didapati, ini tafsiran saya. Ketika Yesus merasakan ada air di kakinya, dia tahu di belakangnya sudah danau. Dan perhatikan ketika dia terdesak sedemikian rupa, ayat yang kedua, ada sebuah peristiwa yang sepertinya kebetulan. Ini kata penting. Yaitu adalah coincidence. Kenapa saya berani bilang coincidence? Karena ketika itu tidak ada skenario di mana Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya begitu yakin, tidak pernah terbayangkan oleh Simon dan anak-anak Zebedius yang ketika itu sedang menjala ikan dari malam hingga pagi hari. Ketika dia tidak mendapatkan ikan, sampai pada sebuah titik dia bereskan jalannya, dia basuh jalannya. Dia tidak pernah membayangkan pagi hari itu ada seorang yang sedang memberitakan kebenaran, yaitu Yesus. Yang mana Yesus ketika itu terdesak, dan ketika dia terdesak, apa yang terjadi? Dia ingin menyelesaikan kebenaran yang ingin dia sampaikan. Ternyata sebuah kebetulan, saya berani bilang sebuah kebetulan, ketika dia terdesak melihat dua perahu di mana ada Simon dan anak-anak Zebedius. Saudaraku, jangan pernah anggap murah kata kebetulan.
Karena saya dapati dalam Alkitab banyak kali kebetulan-kebetulan terjadi. Yang menurut orang dunia itu kebetulan, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karena selembar rambut yang jatuh dari kepala kita pun tetap ada dalam kendalinya. Walaupun ya benar, Yesus ketika terdesak, dia tidak pernah skenario kan akan ada dua perahu yang ada di sebelahnya. Tetapi sebuah kebetulan, sebuah skenario besar ini menjadi pijakan. Saudaraku, para penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya nggak pernah bisa lupa ketika di awal saya Kristen, saya beribadah di Betani Karsa Pemuda. Dari rumah Pamulang selalu melalui jalan yang sama menuju ke Betani Karsa Pemuda Senayan. Saya nggak pernah bisa lupa di satu hari, segala sesuatunya normal. Di sebelah saya Elsa, di belakang saya Bella kecil. Ketika lewat Simpruk, saudaraku, ada sebuah peristiwa yang mungkin itu adalah sebuah kebetulan. Ya, ketika saya berjalan menggunakan mobil hanya 40-50 km per jam karena saya tahu persis itu tikungan. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, saya tidak pernah bisa lupakan peristiwa ini. Kenapa? Karena di sebelah kiri ternyata ada satu keluarga yang sedang memegang anak kecil berusia 6 tahun yang ternyata anak kecil itu berlari dan menabrak mobil kami. Saudaraku, langsung orang-orang kampung di Senayan, di sekitar Simpruk keluar. Tanggung jawab. Dan ketika itu dalam keadaan traumatik, mau ke gereja, saudaraku mau dikerumunin orang sekampung, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta. Puji Tuhan, anaknya baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi? Setelah itu saya berkeputusan dengan Elsa dan Bella bahwa saya nggak mau lagi ke Senayan. Kenapa nggak mau? Karena trauma, harus lewat jalan yang sama. Dan akhirnya saya mencari informasi dan dapat informasi. Ternyata dekat Pamulang, yaitu Sawangan, ada gereja yang baru saja dibangun oleh pendeta almarhum Suitonyo Toraharjo, ayah kandung Pak Niko. Saudaraku, saya nggak pernah bisa lupa ketika saya datang ke Sawangan, suasananya berbeda jauh dengan Senayan. Saudaraku, Senayan ketika itu happening, hype, begitu ya kan. Tetapi ketika sampai di Sawangan, orang-orangnya sederhana, orang-orangnya marginal, mereka hanya menggunakan sendal. Maaf, ketika memuji menyembah Tuhan, di sebelah saya ada seorang ibu yang menyusui anaknya. Di sebelah belakang ada anak yang sedang mengerang nangis. Ya memang keadaan begitulah Sawangan. Bahkan itu pun terkadang juga terjadi sampai hari ini. Karena memang jemaatnya adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi saya tidak pernah menyangka satu kali kelak saya melayani di gereja itu. Dan hari ini sudah belasan tahun menjadi gembala sidang daripada GPI Sawangan. Setelah almarhum pendeta Suitonyo Toraharjo dipanggil Bapak, saudaraku, bukankah sebuah kebetulan? Maaf, bukan saya yang nabrak anak itu, tapi anak itu yang nabrak mobil kami. Saudaraku, bagi dunia itu adalah kebetulan. Dan saya juga teringat dengan kitab Esther, di mana ketika itu Haman yang oleh karena satu orang tetapi ingin membunuh satu bangsa. Alkitab dengan jelas berkata raja nggak bisa tidur, dan ketika nggak bisa tidur dia minta bawahannya untuk membacakan, yaitu adalah buku riwayat raja. Ternyata di situ didapati ternyata ada seseorang yang berjasa kepada raja. Ternyata namanya adalah Mordekai. Dia tanya kepada bawahannya, apakah kita sudah balas jasa kepada Mordekai? Belum. Dan besok pagi raja berkata kepada Haman, apa yang seharusnya raja lakukan? Dia pikir untuk dia, ternyata untuk Mordekai. Saudaraku, itu yang namanya palang yang seharusnya itu menjadi tempat hukuman bagi Mordekai, akhirnya untuk Haman. Saudaraku, bukankah sebuah kebetulan? Untung raja gak bisa tidur.
Kalau raja bisa tidur, saudaraku, raja tidak akan mendapatkan informasi daripada catatan sebelumnya. Ternyata ada satu orang, Mordekai, pernah berjasa kepada raja. Perhatikan, satu bangsa diselamatkan oleh karena kebetulan. Dan maaf, saya nggak tahu ini teologis atau tidak, tetapi saya berani bilang, satu bangsa diselamatkan, bahkan Anda dan saya diselamatkan oleh Yesus yang adalah orang Yahudi. Karena di satu malam ada seorang raja yang kebetulan tidak bisa tidur. Saudaraku, terkadang kebetulan kita anggap remeh. Tapi seringkali kebetulan itu menjadi pijakan kita naik ke level yang lebih tinggi. Saya lanjutkan. Ayat yang ketiga. Dan setelah dia mendapati 2 perahu itu, perhatikan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Yang mana Simon tidak pernah membayangkan pagi hari itu ada seorang asing akan menaiki perahunya. Dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kenapa? Sedikit jauh dari pantai. Karena Yesus butuh media untuk dia tetap berdiri dan memberitakan kebenaran. Berjarak sedikit dari pantai, dia bisa dengan leluasa memberitakan kebenaran itu. Dan apa yang terjadi? Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudaraku, saya pelajari ada 3 hal. Ada 3 hal dari kondisi ini. Yang pertama adalah Kristus terdesak dengan kebutuhan. Ini penting. Ini penting. Dan saya tahu persis, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, dia terdesak dengan sebuah kebutuhan untuk memakai Anda dan saya. Lebih lagi dibandingkan sebelumnya, untuk rencana besarnya digenapi. Agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dari banyak pembicaraan saya dengan para gembala sidang, para pengerja selama 2 tahun terakhir, ada begitu banyak informasi yang mengatakan begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang semula tahun 2019 dan sebelumnya melayani mundur. Gembala-gembala Komsel mundur, Asher mundur, diaken mundur, pendoa mundur. Saya mengerti. Mungkin karena terdesak dengan kebutuhan hidup. Tetapi lebih daripada segalanya, tolong memperhatikan, ketika Yesus terdesak dengan sebuah kebutuhan, itu bisa menjadi sebuah pijakan kita naik ke level yang lebih tinggi. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati kita, itu akan Tuhan sediakan di depan kita. Yang kedua, Kristus membutuhkan media untuk rencananya digenapi. Dia pasti membutuhkan satu media, kerjasama sebuah media. Yang mana ketika itu yang dibutuhkan Yesus adalah perahu. Yang secara kebetulan dia lihat 2 perahu itu di tepi danau Genesaret. Dan ketika kita berkata, ya Tuhan pakai aku. Pakai apa yang ada padaku. Aku punya rumah untuk Komsel. Aku punya perusahaan untuk ada rumah doa. Aku punya talenta, aku punya kebisaan, aku punya kepandaian. Jadikan itu sebuah media untuk Tuhan pakai. Dan kita akan lihat, saudaraku, perkara-perkara besar. Dan Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Itu adalah sebuah pijakan. Dan tentunya yang ketiga saya juga pelajari, Kristus pasti berkeinginan untuk membalas siapa saja yang membantunya. Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Bahkan ketika kita hutang dosa, Tuhan lunasi hutang kita. Apalagi kalau Tuhan melihat, Kristus melihat, Anda punya jasa sekedar meminjamkan perahunya untuk dia memberitakan firman, meminjamkan rumahnya untuk firman Tuhan diberitakan, meminjamkan hidup Anda, talenta Anda, kemampuan Anda. Saudaraku, Tuhan akan bawa kita ke level yang lebih tinggi. Perhatikan ayat yang keempat.
Perhatikan ayat yang keempat. Ini ada satu pijakan yang luar biasa. Setelah selesai dia berbicara, apa yang dilakukan? Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Wow. Saudaraku, ini seperti seseorang yang sedang memiutangi Kristus. Amsal berkata, ketika kita punya belas kasihan kepada orang yang lemah, kita sedang memiutangi Tuhan. Ketika Anda berkata, aku mau tanggalkan egoku, aku mau tanggalkan semua keinginan dagingku untuk Tuhan. Saudaraku, Anda sedang memiutangi Tuhan. Dan ketika Tuhan merasa berhutang, saudaraku, dengan segera setelah dia berbicara, Alkitab berkata, yuk Simon, kita pergi ke tempat yang lebih dalam dan kita menjala ikan. Saudaraku, ada satu prinsip yang namanya kebaikan itu tidak pernah berbohong dalam kehidupan kita. Ada satu prinsip yang namanya adalah apa saja kebaikan yang Anda lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, untuk gembalamu, untuk gerejamu, untuk para pelayan-pelayan, untuk hamba Tuhan. Saudaraku, kebaikan yang Anda lakukan tidak akan pernah berkhianat. Tidak terbayangkan oleh Simon hanya sekedar meminjamkan perahunya. Tapi yang mana dia semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Saudaraku, tiba-tiba Yesus berkata, aku merasa berhutang dengan engkau. Saudaraku, ini adalah pijakan untuk kita naik to the greater level. Perhatikan, ya, karena ayatnya berkata demikian. Di ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, mungkin ada di antara Anda berkata, aku banyak masalah, aku banyak pergumulan, aku banyak tantangan. Saudaraku, Anda orangnya yang akan Tuhan bawa naik ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena Simon ketika begitu, aku punya masalah besar. Ketika Anda punya masalah besar hari ini, Tuhan akan pakai sebagai pijakan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Saudaraku, saya nggak pernah bisa lupa. Pandemi ini membuat hidup saya hancur. Mungkin saya pernah bersaksi, mungkin ada di antara Anda pernah mendengar kesaksian saya di awal pandemi. Saya bisa tahu bagaimana rasanya orang yang mau bunuh diri. Kenapa itu saya rasakan? Tidak merasa berharga, nggak tahu apa yang harus dilakukan, rasa frustasi, bingung. Bahkan cenderung udah mulai kecemasan. Puji Tuhan, belum disorders, tetapi kecemasan itu sudah ada pada saya. Dan ternyata saudaraku, ketika saya datang, Tuhan, saya punya masalah besar. Saya takut. Saya punya masalah besar. Pelayanan hancur, tinggal berkeping-keping. Tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan pakai kepingan-kepingan yang ada. Tuhan pakai serpihan-serpihan yang ada. Tuhan pakai justru masalah untuk naik ke level yang lebih tinggi. Level yang lebih besar. Dan pijakan ketika Anda berkata saya punya masalah, itu pijakan yang ketika kita bawa itu kepada Kristus, Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Wow. Nah, bagi saudara yang saat ini diberkati dengan khotbah ini, saudaraku tolong perhatikan, sekarang tolong ketik di live chat Anda dan katakan, aku bawa persoalanku kepada Kristus dan Tuhan pakai untuk aku naik ke level yang lebih tinggi. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya dengan berdasarkan ketaatan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku, ketika kita masuk dalam proyeknya Tuhan,
Yang mana saya tidak pernah bisa lupa ketika di satu sore Om Nyo almarhum berkata bahwa wakilnya mengundurkan diri. Riza, mau nggak kamu jadi wakil saya, padahal saya baru 2 tahun melayani. Baru 2 tahun keluar dari narkotik yang menguasai saya. Dan saudaraku, saya berkata kepada Om Nyo, saya nggak butuh 30 hari. Saya tidak butuh 3 bulan. Saya cuma butuh 30 menit untuk berbicara dengan istri saya. Dan ketika istri saya berkata, ya saya tidak sesuai dengan janji, saudaraku, saya tidak tunggu sampai 30, hanya sekitar 10 menit saya kembali telepon Om Nyo. Dan saya berkata, Om, pakai hidup saya seumur hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, ketika Anda tahu ini adalah proyeknya Tuhan, tinggal masuk ke dalamnya. Dan Anda dimampukan, Anda disanggupkan, Anda diperlengkapi, Anda diurapi. Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Gak pakai lama. Gercep aja. Kita tahu untuk melayani komsel, kita tahu untuk melayani di gereja, kita tahu untuk melayani orang miskin. Itu proyeknya Tuhan. Melangkah saja. Gercep, nggak usah pakai lama. Karena saya dapati ketika Anda masuk dalam proyeknya Tuhan, kerja keras menjadi kerja cerdas. Yang mana semalam-malaman mereka kerja keras dan tidak mendapatkan ketika melibatkan Tuhan. Masuk dalam proyeknya Tuhan. Apa yang terjadi? Yang hanya sekedar meminjamkan perahu. Kerja keras menjadi kerja cerdas. Dan ini penting. Ketika Anda melibatkan Tuhan, ketika Anda di dalam proyeknya Tuhan. Sebagai pijakan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Perhatikan, yang namanya hasil melebihi proses dan kapasitas. Kenapa? Karena saudaraku, yang namanya proses tidak akan berbohong kepada hasil. Yang namanya proses tidak pernah membohongi hasil. Tidak pernah. Dan ketika Anda berkata, Tuhan, proses hidupku, proses apa yang ada padaku. Walaupun aku tidak tahu, walaupun aku orang yang bermasalah, aku banyak pergumulan keuangan, perkawinan, daripada ekses pandemi ini. Tapi ketika Anda berkata, ya itu akan jadi pijakan, naik ke level lebih tinggi dan akan menikmati hasil. Melebihi proses yang seharusnya dan kapasitas yang ada. Dan saya juga mendapati, hasil bukan untuk dinikmati sendiri. Ya, karena Alkitab dengan jelas berkata ketika Simon mendapati perahunya penuh dengan ikan, saudaraku, dia ajak perahu-perahu yang lain dan semua perahu hampir tenggelam. Bukankah inilah greater level? Bukankah ini adalah yang Tuhan akan sediakan menjelang akhir tahun 2022? Ketika kita berkata ya untuk masuk dalam proyeknya. Saya tutup di sini. Saya harap Anda semua diberkati Tuhan. Lukas 5 ayat 8, 9, 10, 11 demikian firman Tuhan. Ketika Simon Petrus, perhatikan namanya sudah berganti. Tidak lagi Simon manusia lama, tapi Petrus manusia baru. Bukan lagi Simon kebiasaan lama, tapi ada Petrus di sini yang menjadikan dia adalah bukan lagi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Lukas mencatat demikian. Melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Perhatikan pijakan selanjutnya ketika Anda dengan rendah hati berkata, aku ini berdosa, aku ini terbatas, walaupun orang lain mengabaikanku, walaupun orang bully aku, tapi ketika aku datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa, Anda adalah seseorang yang Tuhan pilih untuk Anda menikmati greater level. Untuk Anda menikmati perkara-perkara lebih besar. Pijakan adalah kerendahan hati datang kepada Dia. Tuhan, aku orang berdosa, tapi anugerah dan kasih karunia, aku percaya, aku yakin membawa aku naik ke level yang lebih tinggi. Perhatikan, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Jangan takut. Memasuki semester kedua dari 2022, jangan takut.
Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya tutup dengan slide ini. Kristus memakai dan memaksimalkan apa yang ada dalam kehidupan kita, bukan yang gak ada. Untuk rencana besarnya digenapi dalam kehidupan kita. Dia akan pakai kita. Rencana besarnya dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada sebuah desakan yang sangat kuat memasuki pandemi. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Karena memang sejarah gereja selama 27 tahun. Setiap bulan kami membaptiskan jemaat. Yang mereka dengan rela memberi diri dibaptis, dan itu pun ketika awal pandemi itu menjadi persoalan kenapa, di mana baptisnya, bagaimana liturginya. Tetapi yang terfikir oleh saya, di dekat rumah ada sebuah kolam renang umum. Dan saya berkata, kita akan baptis di kolam renang umum dengan berbaris physical distancing. Saya dari kejauhan akan memberikan tanda dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus agar semuanya mati. Dan ketika mati, saudaraku, yang physical distancing itu akan membenamkan dirinya, memastikan totally wet. Masing-masing tanpa perlu saya membantunya. Dan apa yang terjadi? Saya memilih jam 2 siang. Kenapa jam 2 siang? Karena kalau jam 10 ada kemungkinan banyak yang berenang di kolam renang umum itu. Saya tidak memilih yang sore karena ada kemungkinan banyak yang berenang di kolam renang tersebut. Dan kami lakukan setiap bulan. Sudah hampir mencapai 200 jiwa total selama pandemi. Kami layani jiwa-jiwa yang memberi diri dibaptis, yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, area, wilayah, datang dan memberi diri dibaptis. Yang saya kaget adalah ketika kami akan baptiskan bulan Maret rasanya, akhir, saya dapati ada seorang yang jelas-jelas namanya persis seperti nama awal saya, Muhammad. Dan saya tahu persis pasti ini bukan dari keluarga tradisional Kristen. Saya tahu persis pasti dari kaum Kedar dan Debayot. Dan setelah baptisan selesai, saya datangi secara pribadi, Pak, Bapak terima Yesus dibaptis selam, pemicunya apa? Dengar khotbah seseorang, karena itu umum. Diinjili oleh seseorang, karena itu umum. Pernah dengar tetangga mungkin pujikan lagu-lagu rohani, karena kesaksian itu umum. Pernah dapat mimpi, karena itu sering kali saya dengar. Yesus mendatangi, malaikat mendatangi, karena itu adalah kesaksian yang umum saya dengar bagi Kedar dan Debayot. Tetapi yang hebat adalah Bapak ini bersaksi, Pak, ketika gereja ini melakukan baptisan jam 2 siang, saya dan anak-anak sedang berenang. Ketika sedang berenang, apa yang terjadi? Dia mencari tahu ini acara apa. Dia mencari tahu ini ritual apa. Dia mencari tahu ini adalah kegiatan apa. Karena dia tahu persis di tanggal itu anaknya disuruh ke sosmed dan akhirnya dicari tahu bahwa inilah kegiatan gereja daripada YRC Sawangan. Inilah Heaven Party yang kami lakukan setiap bulan. Dan saudaraku, dia mencari tahu. Bulan Oktober hanya melihat orang dibaptis ketika sedang berenang. Dan akhirnya memberi diri dibaptis bulan Maret. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, April, saudaraku, istrinya memberi diri juga dibaptis selam. Maaf, saya banyak dengar kesaksian. Yesus mendatangi, malaikat mendatangi, lewat mimpi lah, lewat penglihatan lah, lagu rohani lah, diinjili lah. Jarang sekali, bahkan tidak pernah saya mendengar kesaksian menjadi Kristen karena lihat orang dibaptis sedang berenang. Beberapa tahun yang lalu ada viral di TikTok, lagunya begini, dingin-dingin dimandiin jadi Kristen. Gitu saudaraku. Ternyata teman-teman sudah menubuatkan, dingin-dingin dimandiin jadi Kristen. Ketika orang berenang melihat
Tuhan beracara. Selalu Kristus memakai apa yang ada dan memaksimalkan yang ada. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Tuhan akan bawa kita naik ke level lebih tinggi. Saudaraku, saya tantang Anda dengan menggunakan jari-jari. Ketika Anda berkata, aku diberkati oleh pelayanan tatap layar ini, Anda bisa share di YouTube channel gereja kita masing-masing. Dan saudaraku, sharekan ke banyak orang. Dan orang dijamah oleh karena anugerah. Saya berdoa, Bapak terima kasih untuk anugerah keselamatan, untuk anugerah kepercayaan. Di tengah-tengah ketidakpastian kami tetap punya yang pasti, Yesus. Yang selalu menyertai kami, memakai kami, menyanggupkan kami, memperlengkapi kami untuk kami dibawa naik ke level lebih tinggi. Dan biarlah apa yang ada dalam kehidupan kami, bahkan persoalan sekali menjadi pijakan untuk kami naik ke level yang lebih tinggi. Pakai semua kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sampaikan melalui Lukas 5 ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang bersyukur, kita katakan amin. GBI Puri Indah akan mengadakan Healing Movement Camp pada tanggal 17 dan 18 Juni 2022 di GBI House of Blessing. Bagi teman-teman yang berusia 12 sampai 35 tahun, yuk daftarkan diri dengan biaya investasi sebesar Rp75.000. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat follow Instagram GBI Puri Indah atau mengunjungi counter setelah ibadah ini selesai. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Di bangku Bapak Ibu sudah ada QR code. Boleh di-scan di sana dan di layar TV juga sudah tersedia QR code-nya. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa buat persembahan kita, saudara. Terima kasih Bapak yang baik buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah bicara secara khusus buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami sungguh Tuhan mengalami Engkau Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan. Bukan soal jumlah nominal rupiah yang kami berikan. Tapi mengenai sikap hati yang benar dan tulus di hadapan-Mu. Ketika kami memberi Tuhan, kami menyadari semua berkat ini datang daripada Tuhan. Dan kami rindu menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama kita katakan. Amin, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini bersama berkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri buat Bapak Ibu yang ada di kebaktian onsite ataupun juga yang ada online di tempat-tempat yang lain. Memungkinkan saudara untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita buka hati, angkat kedua tanganmu dan kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkat Tuhan. Bapak, terima kasih buat Pastor Risa Solihin yang sudah Engkau jadikan alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah bersama dengan keluarganya, anak-anak jasmaninya, juga anak-anak rohaninya. Bahkan juga Engkau memberikan apa yang diingini hatinya. Sebab pemberian itu, keinginan itu sesuai dan berkenan di hati-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Bapa surga, damai sejahtera, kasih sayangnya, penyertaannya, kesembuhan dan mujizatnya, tetapi juga nasihat dan tegurannya, agar lewat itu engkau akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Perhatikan, apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat baik dan berhasil. Kemana kakimu melangkah,
Tuhan pasti menyertai dengan segala keberuntungannya, agar lewatnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hidupmu bisa jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di keluargamu, di kota ini Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata yuk, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan ya.